Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Siti Ani Susanti, NPM 201111307, Program Studi Manajemen, Mata Kuliah Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal mengenai perusahaan dagang. Di sini kita bisa lihat ada beberapa soal transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi penyesuaian pada perusahaan. Langsung saja, mari kita bahas. Transaksi pada tanggal 1, toko Zahra menyetor modal sebesar 30 juta untuk usaha dagangnya. Pada tanggal 2, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Rianti seharga 2 juta dengan syarat pembelian 2/10. Di tanggal 4, dibeli barang secara kredit dari toko Alisa sebesar 5.100.000 dengan ketentuan FOB shipping point. Syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar 200.000. Pada tanggal 5, dibeli perlengkapan senilai 1 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 7, membeli barang dagang secara tunai di toko Anira. Harga beli adalah 5 juta, dikurangi dengan potongan harga sebesar 20%. Tanggal 10, membeli barang dagang pada toko Audi senilai 3 juta rupiah secara kredit dengan syarat pembayaran 1/10. Pada tanggal 14, membayar atas pembelian barang kepada toko Rianti pada tanggal 2. Di tanggal 15, pembelian barang pada toko Rianti pada tanggal 2. Di tanggal 15, barang yang dibeli pada tanggal 8 di toko Audi dikembalikan karena rusak. Di tanggal 16, menjual barang kepada Fadli secara tunai dengan berdosa, saya tidak suka. Salah Mega. Plus menjual barang dagang kepada Fadli secara tunai seharga 4.500.000. Di tanggal 18, menjual barang dagang secara kredit kepada Hilya dengan nilai penjualan seharga 3.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di tanggal 20, menjual barang dagang secara kredit kepada kepada Alisa seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. Pada tanggal 22, menjual barang dagang secara kredit kepada Putri seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 1/5 N/30. Di tanggal 23, membayar gaji karyawan pada bulan ini sebesar 600.000. Tanggal 24, menerima pembayaran dari Hilya atas penjualan barang dagang pada tanggal 18. Di tanggal 25, mendapatkan tagihan sewa toko sebesar 5 juta dan belum dibayarkan. Di tanggal 26, menjual barang dagang kepada Riyadi seharga 1.200.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10. Dan yang terakhir, pada tanggal 28, menerima pembayaran atas penjualan barang dagang oleh Riyadi pada tanggal 28. Untuk jurnal pembelian toko Zahra periode 31 Desember 2020. Pada tanggal 2 Desember, toko Rianti di sini debit pembeliannya 2 juta. Kredit di utang dagangnya 2 juta. Tanggal 3 Desember, toko Alisa debit pembeliannya 5.100.000 dengan beban angkut 200.000. Kredit utang dagangnya 5.300.000. Pada tanggal 8 Desember, toko Audi pembelian debit di pembeliannya 3 juta, kredit di utang dagangnya 3 juta. Tanggal 30, total dari debit pembelian adalah 10.100.000. Jumlah tanggal 30, total
Debit di pembeliannya 10.100.000. Debit di beban angkutnya 200.000. Kredit di utang dagangnya 10.300.000. Kemudian di jurnal penjualan toko Zahra. Pada tanggal 18 Desember, toko Hilya. Untuk jurnal penjualan toko Zahra periode 30 Desember 2020 adalah tanggal 18 Desember, Hilya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang di debit 3.500.000. Penjualannya di kredit 3.500.000. Di tanggal 20 Desember, Alisa, syarat pembayaran 1/10 N/30, piutang dagang di debit 4 juta, penjualan di kredit 4 juta. Di tanggal 21 Desember, Putri, syarat pembayaran 1/5 N/30, piutang dagang di kredit 2 juta, penjualan di kredit 2 juta. Di tanggal 28 Desember, Riyadi, syarat pembayaran 2/10, piutang dagang di debit 1.200.000, penjualan di kredit 1.200.000. Di tanggal 30 Desember, total piutang dagang di debit adalah sebesar 10.700.000. Penjualan di kreditnya 10.700.000. Kemudian di jurnal penerimaan kas toko Zahra periode 30 Desember 2020. Di tanggal 1 Desember, penyetoran modal debit di kas 30 juta, kredit penerimaan kas toko Zahra periode 30 Desember 2020. Di tanggal 1 Desember menyetorkan modal sebesar 30 juta di debit Desember menyetorkan modal debit di kas 30 juta, di kredit 30 juta. Tanggal 15 Desember, Fadli, debit di kas 4.500.000, di penjualan 4.500.000. Pada tanggal 24 Desember, Hilya, debit di kas 3.960.000 dengan potongan penjualan 40.000, penjualan 4 juta. Di tanggal 29 Desember, Riyadi, debit di kas 1.176.000, potongan penjualan 24.000, piutang dagangnya 1.200.000. Tanggal 30 Desember, total debit di kas 39.636.000 dengan potongan penjualan 64.000, piutang dagang sebesar 1.200.000. Untuk jurnal pengeluaran kas toko Zahra periode 31 Desember 2020 adalah pada tanggal 5 Desember membeli perlengkapan di debit, membeli perlengkapan sejumlah 1 juta, di kredit di kas 1 juta. Tanggal 7 Desember, toko Anira, debit di pembelian 5 juta, kredit di kas 4 juta, potongan pembelian 1 juta. Tanggal 8 Desember, Audi, debit di pembelian 3 juta, kredit di kas 3 juta. Tanggal 10 Desember, Yanti, debit di utang 2 juta, kredit di kas 1.960.000 dengan potongan pembelian 40.000. Tanggal 30 Desember,
Total debit di pembelian 8 juta, debit di utang 2 juta, di perlengkapan 1 juta, kredit di kas 9.960.000, kredit di potongan pembelian 1.040.000. Untuk jurnal umum toko Zahra periode 31 Desember 2020 di tanggal 13 Desember, nama akun utang dagang di debit 3 juta, return pembelian di kredit 3 juta. 23 Desember, beban gaji di debit 600.000, utang dagang di kredit 600.000. 26 Desember, beban sewa di debit 500.000, utang dagang di kredit 500.000. Pada buku besar kas tanggal 30 Desember, jurnal penerimaan kas di debit 29.636.000, saldo di debit 29.636.000. Tanggal 30 Desember, jurnal pengeluaran kas 969 buku besar. Pada tanggal 30, jurnal penerimaan kas di debit 29.636.000, saldo di debit 29.636.000. Tanggal 30, jurnal pengeluaran kas di kredit 9.960.000, saldo di debit 29.676.000. Untuk piutang dagangnya di tanggal 30, jurnal penjualan di debit 10.700.000, saldo di debit 10.700.000. Tanggal 30, jurnal penerimaan kas di kredit 1.200.000, saldo di debit 9.500.000. Untuk perlengkapan tanggal 30, jurnal pengeluaran kas di debit 1 juta, saldo di debit 1 juta. Di utang dagang di tanggal 30 Desember, jurnal pembelian di kredit 10.300.000, saldo di kredit 10.300.000. 30 Desember, jurnal pengeluaran kas di debit 2 juta, saldo di kredit 8.300.000. 13 Desember, jurnal umum di debit 3 juta, saldo di kredit 5.300.000. Di tanggal 23 Desember, jurnal umum di kredit 600, saldo di kredit 6.100.000. Pada tanggal 26 Desember, jurnal umum kredit
500.000, saldo di kredit 6.400.000. Kemudian di modal pada tanggal 1 Desember di jurnal penerimaan kas masuk di kredit 30 juta, saldo di kredit 30 juta. Pada penjualan di tanggal 30 Desember jurnal penjualan di kredit 10.700.000, saldo di kredit 10.700.000. Di tanggal 30 Desember, jurnal penerimaan kas di kredit 8.500.000, saldo di kredit 19.200.000. Pada potongan penjualan di tanggal 30 Desember di jurnal penerimaan kas di debit 64.000, saldo di debit 64.000. Untuk pembelian di tanggal 30 Desember pada jurnal pembelian debit 10 juta 100.000, di saldo debit 10.100.000. Pada tanggal 30 Desember di jurnal pengeluaran kas di debit 8 juta, saldo di debit 18.100.000. Untuk potongan pembelian tanggal 13 Desember jurnal umum di kredit 3 juta, saldo di kredit 3 juta. Beban angkut pembelian tanggal 3 Desember di jurnal pembelian di debit 200.000, saldo di debit 200.000. Pada beban sewa tanggal 26 Desember jurnal umum di debit 500.000, saldo di debit 500.000. Pada beban gaji tanggal 23 Desember di jurnal umum di debit 600.000, saldo di debit 600.000. Neraca saldo pada toko Zahra 30 Desember 2020, nama akun kas di debit 29.676.000. Pada tanggal 30 Desember jurnal penjualan di kredit 10.700.000, saldo di kredit 10.700.000. 30 Desember jurnal penerimaan kas di kredit 8.500.000, saldo di kredit 19.200.000. Potongan penjualan tanggal 30 Desember jurnal penerimaan kas di debit 64.000, saldo di debit 64.000. Pada pembelian tanggal 30 Desember jurnal pembelian di debit 10.100.000, saldo di debit 10.100.000. 30 Desember jurnal pengeluaran kas di debit 8 juta, saldo di debit 18.100.000. Pada potongan pembelian tanggal 30 Desember jurnal pengeluaran kas di kredit 1.040.000, saldo di kredit 1.040.000. Retur pembelian 13 Desember di jurnal umum di kredit 3 juta, saldo di kredit 3 juta. Beban angkut pembelian pada tanggal 13 Desember di jurnal pembelian di debit 200.000, saldo di debit 200.000. Beban sewa tanggal 26 Desember jurnal umum di debit 500.000, saldo di debit 500.000.
Di beban gaji 23 Desember, jurnal umum debit 600, saldo di debit 600.000. Neraca saldo toko Zahra pada 30 Desember 2020. Nama akun yang pertama kas di debit 29.676.000, piutang dagang di debit 9.500.000, perlengkapan di debit 1 juta. Utang dagang di kredit 6.400.000, modal di kredit 30 juta, penjualan di kredit 19.200.000, potongan penjualan di debit 64.000, pembelian di debit 18.100.000, potongan pembelian di kredit 1.040.000, retur pembelian 3 juta di kredit, beban angkut pembelian di debit 200.000, beban sewa di debit 500.000, beban gaji di debit 600.000. Total debit 59.640.000, ada total kredit 59.640.000. Transaksi penyesuaian toko Zahra pada tanggal 31 Desember membayar sewa toko sebesar 500.000. Tanggal 31 Desember membayar utang dagang kepada toko Alisa pada tanggal 3. Tanggal 31 Desember menerima pembayaran atas penjualan barang dagang kepada Putri pada tanggal 21. Tanggal 31 Desember perlengkapan yang tersisa sebesar 600.000. Tanggal 31 Desember membayar gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar 600.000. Tanggal 31 Desember telah melakukan pengecekan barang dagang yang masih di gudang sebesar 1 juta rupiah. Jurnal penyesuaian toko Zahra tanggal 31 Desember. Nama akun utang dagang di debit 500.000, beban sewa di kredit 500.000. Utang dagang di debit 5.300.000, ongkos angkut di kredit 200.000. Kas di kredit 5.100.000, kas di debit 2 juta. Piutang dagang di kredit 2 juta, penyusutan perlengkapan di debit 400.000, perlengkapan di kredit 400.000, utang dagang di debit 600.000, beban gaji 600.000, persediaan barang dagang di debit 1 juta, ikhtiar laba rugi di kredit 1 juta. Kemudian neraca lajur toko Zahra adalah sebagai berikut. Di neraca saldo, nama akun kas di debit 29.676.000, di penyesuaian 2 juta di debit, di kredit 5.100.000. Setelah penyesuaian di debit 26.576.000. Laporan laba ruginya kosong, laporan posisi keuangannya di debit 26.576.000. Piutang dagang, neraca saldo di piutang dagang 9.500.000. Di penyesuaian di kredit 2 juta, setelah penyesuaian di debit 7.500.000. Laba ruginya kosong, laporan posisi keuangan di debit 7.500.000. Perlengkapan di debit 1 juta, penyesuaian
di kredit 400.000, setelah penyesuaian di debit 600.000, laba rugi kosong, laporan posisi keuangan di debit 600.000. Neraca saldo pada utang dagang di kredit 6.400.000, pada penyesuaian 6.400.000, setelah penyesuaian kosong, laba rugi kosong, laporan posisi keuangan kosong. Modal, neraca saldo pada modal 30 juta, penyesuaian kosong, setelah penyesuaian di kredit 30 juta, laba rugi kosong, posisi keuangan di kredit 30 juta. Neraca saldo di penjualan di kredit 19.200.000, penyesuaiannya kosong, setelah penyesuaian 19.200.000, laba ruginya di kredit 19.200.000, laporan posisi keuangannya kosong. Neraca saldo potongan penjualan di debit 64.000, di penyesuaiannya kosong, setelah penyesuaian 64.000 di debit, laba ruginya di debit 64.000, laporan posisi keuangannya kosong. Neraca saldo pembelian di debit 18.100.000, penyesuaiannya kosong, setelah penyesuaian 18.100.000 di debit, laba ruginya di debit 18.100.000, laporan posisi keuangannya kosong. Potongan neraca saldo potongan pembelian di kredit 1.040.000, di penyesuaian kosong, setelah penyesuaian di kredit 1.040.000, laba rugi di kredit 1.040.000, laporan posisi keuangan kosong. Retur pembelian neraca saldo di kredit 3 juta, di penyesuaian kosong, setelah penyesuaian 3 juta, laba rugi di kredit 3 juta, laporan posisi keuangannya kosong. Beban neraca saldo beban angkut pembelian di debit 200.000, di penyesuaian di kredit 200.000, setelah penyesuaian kosong, laba rugi kosong, laporan keuangannya kosong. Beban sewa, neraca saldo beban sewa di debit 500.000, penyesuaian di kredit 500.000, setelah penyesuaiannya kosong, laba ruginya kosong, laporan posisi keuangan kosong. Beban gaji, neraca saldo beban gaji di debit 600.000, penyesuaian 600.000, setelah penyesuaian kosong, laba ruginya kosong, laporan posisi keuangannya kosong. Total dari neraca saldo di debit ada 59.640.000, di kredit 59.640.000. Penyusutan perlengkapan pada penyesuaian di debit 400.000, setelah penyesuaian di debit 400.000, laba rugi di debit 400.000, di laporan posisi keuangan kosong. Persediaan barang dagang di penyesuaian 1 juta, setelah penyesuaian kosong, laba rugi kosong, laporan posisi keuangannya 1 juta.
Ikhtiar laba ruginya di penyesuaian di kredit 1 juta, setelah penyesuaian kosong, laba rugi di kredit 1 juta, posisi keuangan kosong. Total di laba rugi pada debit 18.564.000, di kredit 24.240.000. Laporan posisi keuangan di debit 35.676.000, di kredit 30 juta, 5.676.000 di laporan laba rugi di debit. Laporan posisi keuangan di kredit 5.676.000. Total semuanya di laba rugi di debit 24.240.000, di kredit 24.240.000. Pada laporan posisi keuangan di debit 35.676.000, di kredit 35.676.000. Laporan laba rugi pada toko Zahra adalah potongan penjualan sebesar 19.200.000 dengan potongan penjualan sebesar 64.000, retur penjualannya kosong 64.000. Kemudian laporan laba rugi dari toko Zahra periode 31 Desember 2020. Di penjualan ada 19.200.000, potongan penjualan 64.000, retur penjualannya nggak ada. Penjualan bersih 19.136.000. Beban pokok penjualan, persediaan awalnya kosong, pembeliannya 18.100.000, retur pembeliannya minus 3 juta, potongan pembeliannya minus 1.040.000, ongkos angkut pembeliannya kosong. Pembelian bersihnya 14.060.000, harga barang yang tersedia 14.060.000, persediaan akhir minus 1 juta. Beban pokok penjualan 13.060.000, laba bruto 6.076.000. Beban operasi, beban gajinya tidak ada, beban penyusutannya 400.000, beban sewanya tidak ada, jumlah beban operasi 400.000. Laba bersihnya 5.676.000. Kemudian laporan perubahan modal periode 31 Desember 2020. Modal toko per 1 Desember 2020. Setoran modal pemilik sebesar 30 juta rupiah. Laba bersih 5.676.000 rupiah. Jadi totalnya ada 35.676.000. Prefernya tidak ada. Modal toko dagang per 30. Laporan perubahan modal toko Zahra periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Aset lancar, kas
di debit 26.576.000, piutang usaha di debit 7.500.000, perlengkapan kantor di debit 600.000, persediaan barang dagang di debit 1 juta, total aset tetap di kredit 35.676.000, aset tetapnya tidak ada, total asetnya di kredit 35.676.000, liabilitas lancarnya tidak ada, modal pemiliknya, modal toko dagang di kredit 35.676.000, total liabilitas dan modal adalah 35.676.000. Kemudian jurnal penutup Toko Zahra tanggal 31 Desember 2020. Penjualan di debit 19.200.000, potongan penjualan di kredit 64.000, ikhtiar laba rugi di kredit 19.136.000. Menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan. Ikhtiar laba rugi di debit 14.260.000, retur pembelian di debit 3 juta, potongan pembelian di debit 1.040.000, pembelian di kredit 18.100.000, beban angkut pembelian di kredit 200.000. Menutup akun pembelian dan lawan pembelian. Modal menutup akun pembelian dan lawan pembelian. Modal Toko Zahra di debit 5.676.000, ikhtiar laba rugi 5.676.000. Menutup akhir ikhtiar laba rugi. Saya bingung loh ini. Jurnal penutupan Toko Zahra tanggal 31 Desember 2020. Penjualan di debit 19.200.000, potongan penjualan di kredit 64.000, ikhtiar laba rugi di kredit 19.136.000. Menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan. Ikhtiar laba rugi di debit 14.260.000, retur pembelian 3 juta di debit, potongan pembelian di debit 1.040.000, pembelian di kredit 18.100.000, beban angkut pembelian 200.000 di kredit. Menutup akun pembelian dan lawan pembelian. Modal Toko Zahra di debit 35.676.000, ikhtiar laba rugi di kredit 35.676.000. Untuk neraca saldo penutupan Toko Zahra tanggal 31 Desember 2020, nama akun kas di debit 26.576.000, piutang usaha di debit 7.500.000, persediaan barang dagang di debit 1 juta, perlengkapan di debit 600.000, modal Toko Zahra di kredit 35.676.000. Total di debit 35.676.000, di kredit 35.676.000.
cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.